Anda ini belum punya rumah dan masih tinggal di kosan, ada beberapa masalah di kosan, tapi pemilik kosan bersedia membantu ya. Nah, bulan ini kontrak kosan Anda akan berakhir. Nah, kemudian Anda melihat ada rumah kontrakan yang kualitasnya sama dengan kosan Anda. Bedanya halamannya lebih luas dan banyak tanaman hias. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Jumpa lagi dengan Pak Reza. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal wawancara P3K 2024. Sebelum kita membahas soal, Pak Reza akan menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Ya, ada 5 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, buat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti tryout, dan jaga kesehatan fisik dan mental teman-teman ya. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permen Pan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan mengenai kisi-kisi wawancara. Yang pertama itu integritas, dan yang kedua moralitas ya teman-teman ya. Soal nomor 1. Suatu hari saat harus mengerjakan tugas, tetangga Anda mengajak untuk memenuhi undangan jamuan pernikahan temannya. Tenggat waktu tugas Anda hanya 3 jam untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Akan tetapi, tetangga Anda tidak memiliki teman untuk menghadiri acara tersebut. Tindakan Anda: A. Memintanya mengajak tetangga yang lain. B. Merekomendasikan beberapa nama yang sesuai dengan karakternya. C. Berterus terang bahwa Anda harus menyelesaikan tugas segera. D. Berjanji akan menemaninya di lain kesempatan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Marilah kita bahas bersama-sama. Di dalam soal dijelaskan bahwa ketika Anda harus mengerjakan tugas, tetangga Anda mengajak untuk memenuhi undangan jamuan pernikahan temannya, sedangkan tugas Anda itu tenggat waktunya hanya 3 jam. Harus Anda selesaikan. Tindakan Anda sebaiknya, kita coba lihat jawaban yang A, memintanya mengajak tetangga yang lain. Ini bagus ya teman-teman ya. Tapi apakah ini nilai tertingginya atau skor tertingginya? Belum tentu. Kita keep dulu, kita tahan dulu jawaban yang A. Yang B, merekomendasikan beberapa nama yang sesuai dengan karakternya. Menurut saya, lebih cocok yang B ya teman-teman ya. Kita memberikan solusi. Ya. Nah, yang A kita eliminasi dulu. Yang C, berterus terang bahwa Anda harus menyelesaikan tugas segera. Nah, yang C ini menurut saya teman-teman lebih tepat daripada yang B. Jadi kita berterus terang bahwa kita ada tugas untuk diselesaikan. Nah, dengan harapan nanti tetangga kita bisa mengerti ya, bisa memakluminya. Jadi yang B masih kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C kita simpan terlebih dahulu. Kita lihat jawaban yang D. Berjanji akan menemaninya di lain kesempatan. Jawaban yang D ini hanya berjanji teman-teman. Ya, tidak memberikan alasan.
Nanti takutnya tetangga kita itu tersinggung. Jadi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang C, teman-teman. Ya. Nah, jadi nilai tertingginya itu ada di C, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A. Anda adalah sekretaris manajer keuangan di sebuah perusahaan. Anda sudah bekerja 5 tahun di tempat tersebut. Suatu hari, Anda menemukan kenyataan bahwa atasan Anda melakukan penggelapan dana perusahaan. Anda datang untuk memastikan hal tersebut. Akan tetapi, ia menjanjikan sejumlah uang agar diam. Tindakan Anda adalah A. Meminta maaf tidak bisa menerima tawarannya. B. Menerima uang tersebut jika jumlahnya besar. C. Menimbang resiko yang akan saya dapatkan terlebih dahulu. D. Melaporkan kecurangannya kepada direktur. Silakan di-pause kawan-kawan ya, dan dijawab. Cukup ya kawan-kawan, kita bahas soal ini bersama-sama. Pada soalnya dijelaskan kalau Anda adalah sekretaris manajer keuangan. Anda sudah bekerja 5 tahun. Nah, suatu hari Anda menemukan kenyataan bahwa atasan Anda melakukan penggelapan dana perusahaan. Atasan Anda melakukan penggelapan dana perusahaan. Kita garis bawahi ya kawan-kawan ya. Kemudian, atasan Anda menjanjikan sejumlah uang agar Anda diam. Tindakan Anda adalah seperti biasa kawan-kawan. Kita harus tahu dulu soal ini memuat kisi-kisi apa kawan-kawan. Nah, kita perhatikan kawan-kawan ya. Soal ini memuat kisi-kisi tentang integritas, kejujuran. Jadi tipsnya kawan-kawan, carilah jawaban yang paling jujur. Ya. Carilah jawaban yang paling jujur kawan-kawan. Itu yang memiliki nilai tertinggi. Kita lihat jawaban yang A ya kawan-kawan ya. A. Meminta maaf tidak bisa menerima tawarannya. Bagus kawan-kawan. Pilihan A ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang jujur ya kawan-kawan ya. Tidak bisa disuap. Nah, untuk menutupi kebohongan atau menutupi penggelapan dana perusahaan pada soal tersebut. Yang A ini bagus kawan-kawan. Tapi belum tentu yang A ini punya nilai tertinggi kawan-kawan ya. Kita tahan dulu jawaban yang A, kita lihat jawaban yang B kawan-kawan. B. Menerima uang tersebut jika jumlahnya besar. Yang B ini kurang tepat ya kawan-kawan ya. Berarti kalau kita pilih jawaban yang B, kita bukan orang yang jujur. Sudah pasti salah ya kawan-kawan. Kita lihat yang C kawan-kawan. Menimbang risiko yang akan saya dapatkan terlebih dahulu. Yang C ini ada kemungkinan teman-teman menerimanya kawan-kawan. Karena ini masih menimbang. Berarti ada kemungkinan kawan-kawan menerimanya kalau memilih jawaban yang C. Jadi opsi C ini kurang tepat ya kawan-kawan. Nah, sekarang opsi D. Melaporkan kecurangannya kepada direktur. Nah, yang D ini juga memuat sikap jujur ya kawan-kawan ya. Sama seperti pilihan jawaban yang A. Nah, kita lihat mana yang punya nilai tertinggi kawan-kawan. Mana yang punya nilai tertinggi kawan-kawan. Yang D ini kita jujur dan kita akan memberikan solusi kepada perusahaan kawan-kawan ya. Kemungkinan perusahaan itu kan kalau kita pilih yang D kawan-kawan ya. Ini kita di antara jawaban D dan A kawan-kawan yang lebih tepat, yang lebih memiliki nilai tertinggi itu adalah jawaban yang D kawan-kawan ya. Jadi yang A kurang tepat, nilainya kurang tinggi, yang paling tinggi itu nilainya adalah yang D. Kenapa D? Nah kawan-kawan, kalau kita melaporkan kecurangan atasan tersebut kepada direktur, nah dengan harapan atasan kita itu mendapatkan hukuman yang setimpal dan dia tidak mengulanginya lagi. Selain itu kita menyelamatkan keuangan perusahaan ya kawan-kawan. Jadi nilai tertinggi itu ada pada jawaban yang D. Poin 4 ada di D, poin 3 ada di A, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di B kawan-kawan.
Soal nomor 3. Suatu hari saat sampai di kantor, Anda melihat rekan kerja Anda sedang ribut disebabkan perbedaan pendapat dalam menangani sebuah proyek. Keributan tersebut menyita perhatian banyak karyawan lainnya. Tindakan Anda adalah A. Meminta mereka untuk berdiskusi dengan tenang. B. Membela rekan kerja yang saya sukai. C. Ikut bergabung agar solusi segera ditemukan. D. Membiarkan saja sebab itu urusan pekerjaan. Silakan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman jawab. Cukup ya teman-teman ya. Nah, simpan tuh jawaban teman-teman, kita bahas dulu bersama-sama. Soal tadi menjelaskan bahwa ketika di kantor Anda melihat rekan kerja Anda sedang ribut karena perbedaan pendapat dalam menangani sebuah proyek. Tindakan Anda sebaiknya, soal ini ingin melihat bagaimana kepekaan kita terhadap pentingnya sebuah persatuan. Kita sudah tahu sekarang teman-teman, aspeknya yang diminta dalam soal itu apa. Nah, ini memudahkan kita untuk memilih jawaban yang memiliki nilai yang tertinggi. Kita coba yang A, teman-teman. Meminta mereka untuk berdiskusi dengan tenang. Yang A ini menurut Pak Reza bagus ya teman-teman ya. Tapi apakah ini jawaban yang paling tinggi skornya? Belum tentu teman-teman. Kita lihat dulu jawaban yang B. Membela rekan kerja yang saya sukai. Oh, ini tidak mementingkan persatuan teman-teman ya. Yang B ini kurang tepat teman-teman. Kita coba lihat jawaban yang C. Ikut bergabung agar solusi segera ditemukan. Menurut Pak Reza, jawaban yang C ini bagus teman-teman. Tapi, jika dibandingkan dengan jawaban A ini lebih bagus teman-teman daripada jawaban C. Kenapa jawaban A lebih bagus teman-teman? Nah, kalau jawaban C ini kan kita ikut bergabung nih teman-teman. Agar solusi segera ditemukan. Belum tentu teman-teman. Belum tentu ketika kita ikut bergabung, solusi segera ditemukan. Tetapi dengan meminta mereka berdua berdiskusi dengan tenang, ini solusi insya Allah akan segera ditemukan teman-teman ya. Jadi jawaban yang A ini lebih tepat teman-teman daripada yang C. Kita eliminasi yang C teman-teman. Yang D, membiarkan saja sebab itu urusan pekerjaan. Kalau kita biarkan saja mereka berdebat, ya teman-teman ya, mereka ribut, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman. Jawaban yang D ini kurang tepat teman-teman. Jadi jawaban dengan poin tertinggi adalah A teman-teman. Meminta mereka untuk berdiskusi dengan tenang. Poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di B. Soal nomor 4. Anda meminta pasangan untuk membeli payung disebabkan sekarang sudah musim hujan. Ternyata ia membeli payung berwarna merah. Anda pernah mendengar mitos bahwa setiap yang berwarna merah jika terkena hujan akan tersambar petir. A. Saya fokus pada kegunaan payung tersebut dan memanfaatkannya. B. Saya menunggu payung rusak dan membeli payung baru yang bukan berwarna merah untuk menghargai pasangan saya. C. Saya memperingatkannya untuk selalu berhati-hati ketika menggunakan payung tersebut demi keselamatan bersama. D. Saya membeli payung lain yang lebih aman dan tidak berwarna merah. Silakan teman-teman jawab dan pause ya. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda meminta pasangan beli payung, ternyata ia beli payung warna merah, Anda mitos nih. Nah, mitos ini belum tentu benar ya teman-teman ya. Mitos ini hanya cerita yang ada di kalangan masyarakat dan belum tahu kebenarannya. Nah, bahwa setiap berwarna merah jika terkena hujan akan tersambar petir. Nah, soal ini ingin melihat bagaimana Anda melihat keberagaman teman-teman. Mitos ini itu beragam, banyak teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara teman-teman menanggapi mitos tersebut? Ingat teman-teman, mitos ini belum tentu benar, hanya cerita karangan yang belum diketahui kebenarannya ya teman-teman ya. Coba kita lihat jawabannya A. Saya fokus pada kegunaan payung tersebut dan memanfaatkannya. Yang A ini bagus teman-teman ya.
Dia cuma fokus pada kegunaannya saja dan memanfaatkannya. Jadi tidak membazir barang tersebut, teman-teman. Kita bandingkan dengan jawaban yang B. B, saya menunggu payung rusak dan membeli payung baru yang bukan berwarna merah untuk menghargai pasangan saya. Jika kita pilih yang B, berarti kita percaya mitos, teman-teman ya. Masih lebih tepat jawaban yang A, teman-teman. Yang B kita eliminasi. Yang C, saya memperingatkannya untuk selalu berhati-hati ketika menggunakan payung tersebut demi keselamatan bersama. Kalau kita pilih yang C, kita juga masih percaya mitos ya teman-teman ya. Kita eliminasi. Yang D, saya membeli payung lain yang lebih aman dan tidak berwarna merah. Apalagi yang ini. Lebih percaya dengan mitos ya. Jadi pilihan jawaban yang tepat itu yang A teman-teman. Kita harus fokus pada kegunaannya. Tidak usah percaya dengan mitos ya. Yang belum diketahui kebenarannya. Jadi yang A poinnya 4, yang B poinnya 3, C 2, dan D 1. Soal nomor 5. Anda seorang pekerja di ibu kota. Anda belum memiliki rumah tetap dan masih tinggal di kosan. Selama setahun terakhir, beberapa masalah di kosan kadang Anda temui, namun pemilik kosan bersedia membantu. Bulan ini, kontrak kosan Anda akan berakhir. Anda melihat sebuah rumah dikontrakkan dengan kualitas yang sama dengan kosan Anda. Halaman rumah lebih luas dan banyak tanaman hiasnya. Harganya jauh lebih murah. A. Saya merasa lelah untuk mengangkut barang saat pindahan. B. Saya tetap di kosan lama. C. Saya meminta nomor telepon pemilik rumah yang dikontrakkan tersebut. D. Saya akan pindah sebab masa kontrak kosan telah berakhir. Silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman? Oke, mari kita jawab soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ini belum punya rumah dan masih tinggal di kosan. Ada beberapa masalah di kosan, tapi pemilik kosan bersedia membantu ya. 6 bulan ini kontrak kosan Anda akan berakhir. Nah, kemudian Anda melihat ada rumah kontrakan yang kualitasnya sama dengan kosan Anda. Bedanya halamannya lebih luas dan banyak tanaman hias. Harganya juga jauh lebih murah. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana kesetiaan teman-teman. Ya, bagaimana kesetiaan teman-teman terhadap sesuatu. Nah, di soal ini dijelaskan kalau ini membandingkan dua kosan. Kosan yang teman-teman tunggu sekarang dan kosan yang baru. Nah, kualitasnya sama. Nah, tapi hanya bedanya itu harganya saja jauh lebih murah dan halaman rumahnya lebih luas. Tapi ingat teman-teman, kita tidak tahu masalah apa yang akan datang di kosan yang baru ini. Kalau di kosan yang lama kita sudah tahu masalahnya apa dan ada pemilik kosan yang bersedia membantu. Sedangkan di kosan yang baru ini kita belum tahu masalahnya apa dan belum tentu juga pemilik kosan mau membantu. Jadi teman-teman, pilihlah jawaban yang bijak. Pilihan yang bijak di sini adalah teman-teman tetap setia dengan kosan yang lama. Nah, kita lihat jawaban yang A. Saya merasa lelah untuk mengangkut barang saat pindahan. Yang A ini ada niat berarti teman-teman ya, tapi dia hanya merasa lelah saja untuk mengangkut barang saat pindahan. Nah, yang A ini masih kurang tepat. Udah ada niat, tapi dia merasa lelah, jadi dia malas. Berarti emang ada niat sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, kalau yang B, saya tetap di kosan lama. Nah, ini pilihan bagus ya teman-teman ya. Dia tetap setia di kosan lamanya. Nah, coba kita bandingkan dengan yang C. Saya meminta nomor telepon pemilik rumah yang dikontrakkan tersebut. Berarti yang C dia berminat untuk pindah teman-teman. Makanya dia mau minta nomor telepon pemilik rumah. Yang C ini bukan pilihan yang tepat ya. Sekarang kita bandingkan lagi dengan yang D. Saya akan pindah sebab masa kontrak kosan telah berakhir. Yang D juga bukan pilihan yang bijak ya teman-teman ya. Nah, di sini pilihan yang bijak adalah jawaban B. Saya tetap di kosan lama. Ini sama seperti perusahaan lama dan perusahaan baru teman-teman ya. Nah, jadi ini ingin melihat bagaimana teman-teman setia dengan perusahaan lama teman-teman. Tapi soalnya dibuat sedemikian rupa. Yang membedakannya di sini hanya membahas kos-kosan. Nah, sekarang yang B ini poinnya 4,
Yang A poinnya 3, C poinnya 2, dan D poinnya 1. Soal nomor 6. Anda sangat senang pada sebuah tas merek LV yang diproduksi di Paris. Pembelian hanya bisa dilakukan di toko resminya. Harganya pun tergolong sangat mahal bagi Anda. Anda belum mampu untuk membeli tas tersebut disebabkan banyak keperluan yang lebih penting. Anda melihat beberapa toko online menawarkan tas tiruan merek LV. Bentuknya hampir mirip dan dijual dengan harga ramah di kantong. A. Saya ragu akan terkena penipuan. B. Saya membeli tiruannya terlebih dahulu. C. Saya meminta pertimbangan pasangan saya untuk membeli di toko online tersebut. D. Saya menabung agar bisa membeli tas aslinya saja. Silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya kawan-kawan. Mari kita bahas bersama-sama. Soal ini dijelaskan kalau Anda nih sangat senang pada sebuah tas merek LV yang diproduksi di Paris. Ini ibu-ibu biasanya ya. Nah, kemudian karena harganya ini mahal sekali, Anda belum mampu punya tas tersebut. Nah, ada tas KW, tas tiruan, bentuknya hampir mirip dan dijual dengan harga ramah di kantong. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kalian. Bagaimana integritas kalian? Bagaimana cara kalian menghargai karya seseorang. Jadi teman-teman, pilihlah jawaban yang paling positif. Pilihlah jawaban teman-teman itu menghargai yang asli. Berarti teman-teman tetap membeli yang asli, ya. Walaupun harga yang KW lebih murah, tapi teman-teman dalam menjawab soal ini pilihlah yang menghargai karya orang lain. Ya, berarti pilihlah yang ori, beli yang ori, jangan yang KW. Itu tipsnya. Kita coba lihat yang A. Saya ragu akan terkena penipuan. Sudah jelas ini penipuan ya kawan-kawan ya. Oke, yang A kita tahan dulu kawan-kawan. Yang B, saya membeli tiruannya terlebih dahulu. Nah, kan saya bilang tadi jangan beli tiruan. Pasti salah ya. Yang C, saya meminta pertimbangan pasangan saya untuk membeli di toko online tersebut. Nah, yang C ini berarti dia berminat, kawan-kawan ya. Dia sudah berminat mau pilih tas yang KW. Yang C ini masih kurang tepat. Yang D, saya menabung agar bisa membeli tas aslinya saja. Yang D ini adalah bukti bahwa kita menghargai karya orang lain. Jadi yang D ini jawaban yang paling tepat. Saya menabung agar bisa membeli tas aslinya saja. Jadi yang D poinnya 4, yang C poinnya 3, A poinnya 2, dan B poinnya 1. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita penuh